Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai pengenalan istilah biaya dan manfaatnya. Langsung saja, tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mendefinisikan dan mengilustrasi objek biaya. Yang kedua, itu membedakan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, menjelaskan biaya variabel dan biaya tetap. Berikutnya, menginterpretasikan biaya per unit. Yang kelima, membedakan biaya inventory, atau biasa disebut dengan biaya manufaktur atau biaya produksi, dan biaya periode. Yang keenam itu mendeskripsikan akuntansi biaya dan manajemen biaya. Baik, yang pertama itu biaya, terminologi biaya. Biaya ini seringkali kita sebagai manusia atau sebagai orang awam itu sering familiar atau sering sekali mendengar biaya. Contohnya itu seperti orang bilang biaya perjalanan, terus ada juga yang bilang biaya transport, terus ada juga yang bilang biaya kuliah, dan lain sebagainya. Jadi, apa itu biaya? Biaya itu merupakan sumber daya yang dikorbankan untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Manfaatnya itu bisa berupa tujuan perusahaan, atau bisa berupa uh, pendapatan, atau bisa berupa laba yang diinginkan. Kemudian, jadi biaya ini merupakan satuan moneter yang mana ada nilainya, ada angkanya, dan dapat dihitung. Jadi, ada juga orang yang bilang bahwa, atau ada istilah tentang objek biaya. Apa itu objek biaya? Jadi, objek biaya ini ialah penyebab munculnya biaya. Jadi, kalau kita berbicara objek biaya, contohnya ini biaya kuliah. Nah, kalau objek biaya itu adalah biaya kuliah, jadi dalam biaya kuliah ini biasanya biaya-biaya apa saja yang muncul? Seperti biaya buku, biaya SPP, dan biaya fotokopi. Jadi ketika biaya-biaya ini dikelompokkan, tujuannya untuk biaya kuliah. Nah, biaya kuliah itulah yang merupakan objek biaya. Ada juga budget cost atau biaya budget. Apa itu biaya budget? Jadi budget, seringkali orang bilang budget ya. Budget itu merupakan suatu perencanaan kegiatan perusahaan yang diharapkan itu dapat dilakukan atau terjadi di masa depan. Dan juga budget ini pun dapat dinilai, ada nilainya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu mempunyai nilai. Itulah budget. Kemudian ada juga biaya aktual. Biaya aktual itu biaya-biaya yang sudah terjadi, telah terjadi. Nah, atau istilahnya itu history cost. Bagi orang akuntansi, sering sekali familiar dengan historical cost. Jadi itulah terminologi dari biaya, ada juga objek biaya, kemudian ada juga budget cost, atau biaya budget, atau bahkan orang bilang budget, dan juga biaya aktual atau aktual biaya. Berikutnya itu klasifikasi biaya. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi biaya langsung ini biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Sebagai contoh, kita mengambil pada kegiatan produksi. Jadi biaya produksi itu kan terdiri dari bahan baku, terdiri dari tenaga kerja, dan juga overhead. Jadi yang termasuk biaya langsung itu apa sih? Biaya bahan baku.
Kenapa biaya langsung? Karena bahan baku itu diperlukan ketika ada kegiatan produksi. Artinya apa? Memang biaya baku itu, bahan baku itu muncul karena ada barang yang ingin diproduksi. Selain itu, tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena dalam kegiatan produksi, selain dibutuhkan bahan baku, dibutuhkan pula tenaga kerja untuk memproses barang tersebut. Nah, kemudian biaya overhead pabrik ini masuk ke biaya tidak langsung, karena dalam suatu pabrik, contoh, itu muncul berbagai macam biaya. Salah satunya itu ialah biaya listrik atau biaya air, yang mana digunakan setiap departemen atau setiap lini produk, tidak hanya pada departemen tertentu atau pada lini produk tertentu, tetapi dikonsumsi secara bersama-sama oleh suatu perusahaan atau suatu tempat. Dalam hal ini misalnya contoh pabrik yang tadi saya sampaikan di awal. Baik, berikutnya itu ini saya kasih contoh atau saya kasih bagan yang mana menjelaskan ada tipe biaya, terus bagaimana pembebanannya dan objeknya apa. Baik, jadi di sini kita lihat objek biaya itu ialah mobil BMW tipe X5. Nah, contohnya biaya langsung itu biaya baja dan juga ban. Itu dikategorikan sebagai biaya langsung. Dan bagaimana dialokasikannya ke produk BMW ini? Dengan cara ditelusuri secara langsung. Berdasarkan apa? Berdasarkan dokumen permintaan material atau permintaan bahan baku. Nah, jadi baja maupun bahan ini kita bisa ketahui atau kita bisa telusuri secara langsung. Jadi misalnya satu unit mobil membutuhkan bahan 4, ya sudah. Kita dapat menelusuri bahwa 4 bahan ini digunakan untuk mobil ini. Jadi penelusurannya secara langsung. Kemudian contoh berikutnya itu ialah sewa gedung atau sewa pabrik, ya sewa bangunan. Nah, yang mana bangunan ini digunakan untuk perakitan mobil tipe X5 dan juga mobil tipe lainnya. Nah, jadi biaya sewa gedung atau sewa pabrik ini merupakan biaya overhead dan harus dialokasikan. Bagaimana cara pengalokasiannya? Itu membutuhkan kebijakan dari manajemen. Bisa dengan membebankan, bisa dengan jumlah unit yang diproduksi oleh tiap-tiap model, atau misalnya luas lantai, atau bisa juga berdasarkan kontribusi pendapatan. Jadi cara pengalokasiannya itu berdasarkan kebijakan dari manajemen. Kemudian perilaku biaya. Jadi perilaku biaya ini ada dua, biaya variabel dan biaya tetap. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel itu biaya yang berubah secara proporsional seiring dengan perubahan aktivitas atau volume. Jadi kita lihat contohnya dulu. Contohnya itu biaya bahan baku, biaya listrik. Jadi kenapa biaya bahan baku itu dikategorikan biaya variabel? Karena semakin banyak unit yang dihasilkan, itu membutuhkan biaya bahan baku yang semakin banyak pula. Ketika unit dihasilkan sedikit, berarti bahan baku yang diminta juga sedikit. Begitupun sama dengan biaya listrik. Ketika aktivitas penggunaan mesin atau penggunaan listrik dalam suatu
perusahaan itu meningkat, maka biaya terkait dengan aktivitas tersebut, dalam hal ini biaya listrik pun meningkat. Berikutnya, biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang tetap atau tidak berubah. Jadi sifatnya itu, mau itu volumenya dia meningkat atau menurun, mau itu aktivitasnya meningkat atau menurun, biaya tetap ini sifatnya konstan. Contohnya itu depresiasi gedung, biaya sewa. Nah, kenapa biaya depresiasi gedung, biaya sewa ini termasuk biaya tetap? Jadi, ketika perusahaan sudah menyewa suatu tempat, suatu pabrik anggaplah sejumlah nominal 100. Mau itu perusahaan menghasilkan berapa macam jenis produk, mau menghasilkan beberapa macam jenis barang, atau mau banyak atau tidaknya barang, tidak berpengaruh terhadap biaya sewa. Karena ya tetap perusahaan membayar 100. Mau itu perusahaan mencetak barang hanya 5 atau bahkan 100 pun, biaya sewa tidak akan pernah berubah. Jadi itulah perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini contohnya. Misal di sini di sisi kiri itu ada perilaku biaya, itu dibagi dua, variable cost, biaya tetap, dan biaya variabel. Kemudian di atas itu pembebanan biaya ke objek biaya. Kemudian ada juga biaya langsung dan tidak langsung. Contohnya itu cost objek. Yang pertama itu objek biaya ialah BMW tipe X5. Nah, contoh dari biaya langsung itu biaya ban. Jadi biaya ban yang digunakan untuk perakitan. Kenapa langsung? Karena dia berkaitan erat dengan mobil BMW tipe X5. Jadi semakin banyak produksi mobil, berarti membutuhkan bahan yang semakin banyak. Itu dapat ditelusuri secara langsung. Nah, dan juga bahan ini pun bisa dikategorikan biaya variabel. Kenapa? Semakin banyak yang dibutuhkan atau semakin banyak mobil yang diproduksi, maka membutuhkan bahan yang semakin banyak. Sifatnya variabel, jadi dia terikat. Ketika mobil yang dihasilkan banyak, berarti dibutuhkan juga bahan yang banyak. Kemudian pada contoh berikutnya itu gaji supervisor, lini perakitan. Nah, ini sifatnya ini langsung. Kenapa? Karena dapat ditelusuri bahwa orang yang bekerja di lini perakitan ini, pada lini perakitan mobil BMW ini, ya dapat ditelusuri bahwa iya, dia kerja untuk mobil BMW saja, bukan pada mobil lain. Sehingga dapat ditelusuri secara langsung. Dan sifatnya ini tetap. Kenapa? Mau itu produksi mobil 5 atau produksi mobil 100, tetap digaji sejumlah yang telah ditetapkan. Nah, pada berikutnya itu contoh dari ya biaya tidak langsung itu misalnya biaya listrik. Nah, kenapa dia tidak langsung? Karena dalam suatu pabrik itu menghasilkan berbagai macam jenis mobil, yang mana pengalokasiannya itu berdasarkan kebijakan manajemen, atau bisa dibilang discretionary, dan sifatnya itu variabel. Kenapa? Karena semakin banyak semakin banyak aktivitas itu menggunakan tenaga listrik pula yang semakin banyak, sehingga dia termasuk biaya variabel.
Jadi perubahannya itu seiring dengan perubahan jumlah aktivitas. Contoh berikutnya itu biaya sewa. Sewa pabrik atau sewa gedung. Yang kayak tadi saya pada slide yang sebelumnya saya kasih contoh, sifatnya itu biaya tetap, karena mau menghasilkan mobil banyak atau sedikit, tetap uang sewanya sama, dan sifatnya itu tidak langsung. Kenapa? Harus dialokasi berdasarkan kebijakan manajemen. Apakah itu berdasarkan porsi jumlah unit, atau berdasarkan porsi pendapatan, atau berdasarkan uh, luas luas atau berdasarkan luas lokasi perakitan setiap model, atau juga berdasarkan luas atau lamanya perakitan atau lamanya kegiatan produksi sebuah model tipe kendaraan. Berikutnya itu ada biaya total dan biaya per unit. Biaya total merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Sedangkan biaya per unit itu biaya satuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Jadi yang biaya total itu dia mengakumulasi semua biaya yang dikeluarkan sampai produk itu. Jadi, sedangkan biaya per unit ini, dia mengakumulasikan semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan dibagi dengan jumlah produk yang diproduksi. Jadi, untuk mengetahui biaya per unit itu sama dengan total biaya dibagi total unit yang dihasilkan atau yang diproduksi. Nah, berikutnya itu kita membahas ada sektor bisnis, ada tipe persediaan, biaya inventory, atau biaya manufaktur, atau bahkan yang bilang juga biaya produksi, dan juga biaya periode. Jadi sektor bisnis itu dibagi 3, manufaktur, dagang, dan jasa. Tipe persediaan, itu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi persediaan ini kan dalam proses produksi itu kan ada bahan baku, ada barang setengah jadi, dan barang jadi. Jadi untuk membuat bahan baku, untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi ini kan setidaknya kan butuh bahan baku. Nah, bahan baku itu kan biasanya kan ada persediaannya. Setelah diolah menjadi barang setengah jadi atau bahkan dibilang barang dalam proses, setengah jadi ini kan diproses lagi selanjutnya. Nah, barang setengah jadi ini ada juga persediaannya. Yang mana ketika suatu saat dibutuhkan untuk memproses barang menjadi barang jadi, persediaan tersebut tersedia. Setelah diproses, jadilah barang jadi. Nah, sebelum barang jadi dilepas atau diturun atau dijual ke konsumen itu, biasanya kan perusahaan memiliki persediaan. Nah, ketika suatu saat customer minta atau pasar minta, mereka tinggal mendrop barang tersebut. Jadi itu bedanya, 3 jenis persediaan. Nah, kemudian ada juga biaya produksi, biaya manufaktur yang saya sampaikan bahwa terdiri dari 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, ada juga biaya periode. Apa itu biaya periode? Jadi, biaya periode itu semua biaya di luar biaya produksi. Contohnya itu biaya R&D. R&D ini Research and Development. Terus ada juga biaya distribusi. Ada juga biaya marketing. Jadi, kita lihat pada sektor bisnis. Manufaktur nih. Manufaktur ini kan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Jadi apa saja tipe persediaannya yang secara umum ada di industri manufaktur ini? Oh, pertama bahan baku, persediaan bahan baku. Ya,
karena dia memproses bahan baku. Kemudian ada juga persediaan barang dalam proses. Ya, jadi barang dalam proses ini dalam tanda kurung work in process atau WIP. Nah, kenapa ada persediaan barang dalam proses? Karena dia mengubah barang mentah, manufaktur, perusahaan manufaktur yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, barang setengah jadi itu bisa dibilang atau dikategorikan sebagai barang dalam proses yang masih membutuhkan proses yang lebih lanjut. Nah, kemudian ada juga persediaan barang jadi. Ya, karena endingnya dalam suatu kegiatan produksi ini ialah barang jadi. Sehingga ketika dia memproduksi pasti ada sisa, bukan sisa, tapi ada storage atau ada penyimpanan dari barang yang dihasilkan. Nah, kemudian apa saja biaya manufaktur apa saja yang ada dalam kegiatan atau industri manufaktur? Bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Saya rasa ini teman-teman sudah sangat memahami. Nah, kemudian biaya periode, ini apa saja yang ada dalam industri manufaktur, research and development. Ya, sebelum kita meng-create atau kita menciptakan produk, kita harus melakukan riset pasar dulu. Kita melihat apa sih yang dibutuhkan. Atau kita mengembangkan produk yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar. Kemudian ada biaya distribusi, ya. Distribusi barang yang jadi ke customer atau distribusi bahan baku dari supplier atau pemasok. Kemudian ada juga biaya marketing, jelas, supaya barang itu terjual. Jadi marketing ini dapat diartikan sebagai transfer pengetahuan tentang produk ke masyarakat. Kadang-kadang kan orang bilang, kerja sebagai apa? Kerja sebagai marketing. Marketing di PT A, marketing di PT B. Kadang-kadang kan orang tidak memahami apa itu marketing. Jadi marketing itu yaitu transfer pengetahuan tentang suatu produk atau jasa ke masyarakat. Nah, berikutnya itu contohnya pada sektor dagang. Nah, sektor dagang ini kan dia menjual barang yang dibeli, artinya tidak merubah bentuk. Dia beli, terus dia jual lagi kembali. Jadi tipe persediaan apa saja yang ada, itu persediaan barang jadi. Ya, karena perusahaan ini dia memberi barang jadi. Tidak memberi barang mentah. Terus biaya manufaktur apa aja yang ada, overhead. Bisa saja dia gunakan gudang, atau dia menggunakan listrik untuk menyimpan atau sebagai transit lah antara barang yang dibeli dari supplier ke pelanggan. Nah, biaya periode apa saja yang muncul? Biaya distribusi. Nah, karena dia akan membayar biaya ini kan untuk bagaimana dia memperoleh barang dari pemasok dan juga bagaimana dia memberikan barang ke konsumen. Jadi biaya-biaya ini saja yang sering muncul dalam biaya periode pada industri dagang. Kemudian industri jasa. Tipe persediaan, kita tahu jasa tidak memiliki persediaan karena yang dijual jasa, bukan barang. Biaya manufaktur, biaya produksi, ini apa saja sebenarnya, ini bukan biaya manufaktur, itu biaya produksi ya. Ya bisa dikatakan itu, tetapi karena biaya manufaktur dan biaya produksi ini identik dengan barang atau jasa. Cuman ini untuk memahami saja. Jadi dalam menghasilkan suatu jasa itu ya tentunya kita memiliki tenaga kerja langsung. Ya orang yang menjual jasanya itu. Orang yang menjual jasa, yaitu tenaga kerja langsung. Overhead, misalnya jasa akuntan atau jasa hukum. Nah itu kan mereka memiliki gedung atau memiliki perkantoran. Nah, kantor itulah yang menjadi biaya overhead.
atau bisa juga listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Jadi biaya periode apa saja yang muncul, marketing, karena dia akan dia akan mempromosikan jasa dia ke masyarakat. Nah, ini dia. Saya memberikan contoh biaya manufaktur. Jadi kita lihat dulu yang di atas itu pembelian barang langsung. Jadi sebelumnya contoh ini menjelaskan alur. Bagaimana biaya produksi itu dia ke neraca, terus bagaimana alurnya juga dia ke laba rugi. Jadi pertama itu kita lihat di sini ada pembelian material sebesar 73.000. Ada juga tenaga kerja langsung, direct manufacturing labor sebesar 9.000, dan overhead pabrik sebesar 20.000. Nah, ini pada box pertama yang berwarna biru itu inventory bahan baku langsung, persediaan bahan baku. Jadi pada awal inventory itu ada 11.000. Nah, kemudian dibeli inventory sebesar 73.000, maka ditemui akhir sejumlah 8.000. Nah, jadi dia memiliki awal tuh 11.000, kemudian dia membeli 7.000, diketahui akhirnya persediaan itu 8.000, maka pemakaian inventory pada bulan tersebut pada saat itu sebesar 76.000, diperoleh dari awalnya 11.000, kemudian kita beli 7.300. Nah, pemakaiannya 76.000. Maka ending dari inventory atau persediaan ialah 8.000. Nah, jadi pemakaian bahan baku ini ditambah dengan manufacturing cost, biaya direct manufacturing labor, ditambah dengan overhead manufacturing ini, dia menjadi bagian dalam work in process, persediaan barang dalam proses. Nah, jadi antara 76.000 bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead sebesar 9.000 dan 20.000, maka ketemu nilainya cost of good manufacturing. Jadi cost of good manufacturing ini biaya dari barang yang diproduksi itu sebesar 104.000. 104.000. Tetapi karena apa? Karena di awal itu ada 6.000 persediaan dalam proses, kemudian ditambah dengan total manufacturing cost yang terjadi. Nah, apa saja komponennya? Bahan baku langsung 76.000, direct manufacturing 9.000, dan overhead 20.000. Nah, endingnya dari WIP atau work in process persediaan itu 7.000, maka nilai atau cost of good manufacturing itu sebesar 104.000. Karena 6.000 ditambah 105.000 dan di akhir itu ada inventory sebesar 7.000, maka berarti kan pemakaiannya itu kan 104.000. Nah, berikutnya itu, jadi biaya 104.000 ini ditransfer ke persediaan barang jadi. Kita tahu persediaan barang jadi ini 104.000 yang ditransfer dari work in process persediaan ada juga tambahan inventory
barang jadi sebesar 22.000. Nah, berarti yang terjadi pada bisa dibilang beban, bukan sebenarnya bukan beban, cuman biaya dari barang yang terjual. Nah, itu 108.000. Itu karena apa? Karena itu merupakan hasil dari transfer dari WIP, kemudian ada juga tambahan 22.000, nah, yang mana endingnya itu sisa 18.000. Nah, nilai dari biaya barang terjual ini itu sebagai pengurang dari revenue. Nah, sebesar 210.000. Jadi, ketemu gross margin itu sebesar 102.000 diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold. Jadi 210.000 dikurangi 108.000 ketemu 102.000. Nah, itu gross margin. Dikurangi dengan biaya periode. Apa saja biaya periodenya? Itu ada biaya R&D, biaya desain, biaya marketing, biaya distribusi, dan biaya customer service. Nah, total biaya periode ini sebesar 70.000. Ketemulah operating income sebesar 32.000 dari 102.000 dikurangi dengan 70.000. Jadi gambar ini menjelaskan tentang bagaimana alur dari barang itu dibeli sampai disajikan dalam laporan keuangan. Ini dia pada slide berikutnya ini dia menjelaskan tentang bagaimana sih kita menghitung income statement atau laporan laba rugi dari kegiatan produksi itu. Terus bagaimana juga kita menghitung nilai apa saja atau nilai dari kegiatan-kegiatan produksi dan komponen-komponennya. Misalnya untuk menghitung cost of goods sold, itu ada inventory awal ditambah dengan barang yang diproduksi, itu ketemu dengan barang atau kemudian ketemulah nilai dari cost of goods available to sell, itu barang tersedia untuk dijual. Nah, dikurangi dengan inventory akhir, maka ketemunya cost of goods sold. Nah, jadi pada slide ini dia memiliki keterkaitan dengan slide sebelumnya, karena dari slide sebelumnya itu dia memperoleh nilainya tuh dari sini. Seperti ini. Jadi ketika kita mengetahui gross margin, nah itu kita kurangin dengan operating income. Bukan operating income, operating cost. Nah, itu ketemu operating income. Nah, begitupun dengan bagaimana kita mengetahui penggunaan material, kita mengetahui overhead manufacturing cost, dan juga kita mengetahui nilai dari barang yang diproduksi atau cost of goods manufactured. Jadi, misalnya pada material yang digunakan, itu kan kita beli 1 Januari 11.000. Nah, ditambah dengan pembelian material 73.000. Nah, ketemulah nilai dari material yang tersedia untuk digunakan sebesar 84.000. Dikurangi dengan nilai material di akhir tahun atau di akhir bulan atau di akhir periode. Maka kita ketemu penggunaan material. Nilai dari penggunaan material itu sebesar 76.000. Nah, kemudian komponen untuk produksi itu ada juga direct manufacturing labor. Nah, direct manufacturing labor ini kebetulan di sini dia hanya diakumulasikan secara total, yaitu 9.000.
Kemudian untuk mengetahui overhead manufacturing itu apa saja komponennya. Ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada juga supplies. Supplies itu kayak supplies itu kayak perlengkapan. Ya, supplies itu perlengkapan. Ada juga uh, listrik, electrical, ada juga depresiasi bangunan, depresiasi peralatan, ada juga biaya lain-lain. Nah, yang mana totalnya itu akan diketahui sebagai biaya manufacturing overhead atau biaya overhead pabrik. Nah, ketika biaya overhead pabrik diketahui, maka kita bisa mencari biaya produksi yang terjadi, yang mana 76.000 ditambah dengan 76.000 itu material yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja 9.000 ditambah dengan overhead pabrik 20.000, maka ketemu 105.000. Nah, jadi ini biaya yang terjadi. Kemudian pada awal tahun itu terjadi ada uh, bukan bawah, ada barang dalam proses yang terbawa dari tahun sebelumnya sebesar 6.000. Nah, kemudian ketika dijumlah ini menjadi 111.000 yang mana ini merupakan total manufacturing cost. Total manufacturing cost antara baik itu tahun 2009 maupun tahun sebelumnya. Nah, kemudian diketahui di akhir periode itu persediaan barang dalam proses akhir itu ada 7.000. Berarti 111.000 dikurangi 7.000 itu sebesar 104.000. Itulah yang merupakan biaya dari barang yang diproduksi pada tahun bersangkutan atau cost of goods manufactured. Yang mana 104.000 ini merupakan bagian atau komposisi dari cost of goods sold. Baik, berikutnya itu ada istilah prime cost dan conversion cost. Jadi prime cost itu semua biaya langsung produksi atau biaya langsung manufaktur. Jadi prime cost itu terdiri dari dua komponen, itu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya conversion, bukan, ini harusnya biaya conversion, itu biaya yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Jadi untuk mengetahui conversion cost ini, biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Karena conversion, namanya juga conversion, berarti dia mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. Untuk mengubah bentuk itu diperlukan tenaga kerja dan juga biaya lain-lain. Dalam hari ini ialah biaya pendukung atau biaya overhead pabrik. Jadi poin berikutnya itu pentingnya akuntansi biaya dan manajemen biaya itu apa sih? Jadi yang pertama itu mengetahui biaya produk atau jasa. Ya, karena dengan kita menerapkan akuntansi biaya atau bahkan kita menerapkan proses pendekatan manajemen biaya, ini kita bisa mengetahui nilai produk atau nilai suatu produk atau nilai unit produk. Karena kita bisa menghitung dengan pendekatan akuntansi biaya ini, kita bisa mengetahui berapa sih biaya untuk setiap produk yang dihasilkan atau berapa sih biaya dari jasa yang dihasilkan atau jasa yang disediakan. Kemudian yang kedua itu informasi untuk PCE. PCE itu P itu planning, C itu
kontrol, I itu evaluasi. Nah, ketika kita mengetahui unit cost atau biaya satuan dari setiap biaya dan dari setiap produk dan jasa ini, kita bisa mengambil suatu keputusan di masa depan. Artinya, ketika kita memiliki informasi yang cukup, atau informasi yang memadai, atau informasi yang akurat, ini kita bisa mengambil keputusan dalam suatu perencanaan yang dia akan terjadi di masa depan maupun pengendalian. Dalam hal ini merupakan pengendalian terhadap operasional dan juga evaluasi. Dalam evaluasi ini bisa saja pengukuran kinerja ini dapat berlangsung atau dapat bekerja dengan baik. Karena adanya informasi yang akurat karena melibatkan komponen dari semua dari semua departemen. Begitu. Nah, disitulah peran dari bagaimana akuntansi biaya dan manajemen biaya ini memberikan kontribusi bagi sebuah perusahaan. Baik, itulah yang bisa saya berikan di pagi hari ini. Semoga informasi atau pemahaman atau materi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.